Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas. Oke, teman-teman semua, pagi ini kami akan menyampaikan tema tentang personality atau kepribadian. Setiap manusia, setiap insan memiliki kepribadian masing-masing. Dan pastinya setiap orang memiliki masalah atau problematika kehidupan masing-masing. Tetapi setiap orang berbeda-beda masalahnya. Dan setiap orang berbeda-beda cara penyelesaian masalah tersebut. Ada yang menggunakan metode cara menghindar dari masalah tersebut. Ada yang menggunakan metode menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ada yang berpikiran positif bahwasanya masalah mereka akan terselesaikan. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya kita tidak lepas dari berbagai macam masalah. Masalah memang tidak bisa diprediksi dan terkadang datang begitu saja. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar. Terkadang kita sering merasa masalah yang kita hadapi sangat berat. Dan mungkin terkadang kita berpikir bahwasanya kita tidak bisa menghadapi masalah tersebut. Agar masalah kita cepat terselesaikan dan hidup kita tidak terbebani, ada baiknya kita sebagai manusia selalu mencoba terus berpikir positif dan menghindari pikiran-pikiran negatif yang menghambat penyelesaian masalah kita. Memang rasanya sangat sulit berpikir positif ketika kita mendapatkan suatu masalah. Namun perlu diingat, dengan berpikir positif mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari masalah tersebut. Bahkan dengan berpikir positif, kita bisa tetap tenang menghadapi masalah yang muncul dan mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaiannya. Berhenti menyalahkan orang lain atau menyalahkan segalanya. Tindakan menyalahkan orang lain itu adalah hal yang sangat sia-sia dan hanya membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan kepada orang lain, dan sebesar apapun yang Anda limpahkan kepadanya, hal tersebut tidak akan mengubah diri Anda. Kata Wayne Dyer. Sikap menyalahkan orang lain suatu hal yang berada di luar kontrol kita. Adalah sikap yang dapat menghentikan laju kita dalam meraih kesuksesan. Fokus menerima masalah yang Anda hadapi saat ini. Berhenti menyalahkan orang lain, kemudian memperbaiki diri Anda sendiri. Jangan langsung kamu yang salah. Padahal yang salah diri Anda sendiri. Tapi masalah Anda kalian limpahkan kepada orang lain. Ada suatu cerita tentang suatu penyelesaian problematika kehidupan seseorang. Setiap seseorang mempunyai problematika yang berbeda-beda dan mempunyai
cara untuk penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Contohnya ada suatu cerita seorang kakek yang memiliki satu kuda yang setiap hari ia kasih makan, ia besarkan. Dan pada kemudian hari ada seseorang yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi kakek tersebut, apa ia bilang? Kata kakek tersebut, jangan. Karena kuda itu kuda kesayangan kakek tersebut, katanya. Dan kemudian hari kakek tersebut melihat kembali, mengecek kuda di kandangnya. Apakah kuda itu masih ada atau tidak? Dan pada saat itu kakek itu terkejut bahwasanya kuda itu telah hilang dan kuda itu pergi entah kemana. Dan pada suatu hari si kakek menjumpai orang yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Kemudian apa yang si pembeli katakan kepada kakek tersebut? Ya, yang ia katakan, sial kamu, katanya. Kamu sangat sial. Coba kamu kemarin menjual kuda itu ke saya. Pasti kamu bisa menikmati uang hasil penjualan kuda tersebut. Apa sih kakek bilang kepada orang yang kaya raya tersebut? Terima kasih, katanya. Kemudian pada kemudian hari kuda itu kembali ke kandangnya. Dan kakek itu sangat senang kuda itu kembali. Tetapi apakah kuda itu kembali sendiri? Tidak. Kuda itu kembali membawa segerombolan kuda-kuda lainnya. Bahkan jumlahnya tidak sedikit. Jumlah kuda yang dibawa oleh kuda kakek tersebut jumlahnya lumayan banyak. Dan kemudian kakek itu ingin memelihara kuda tersebut. Tetapi karena tempat yang tidak memadai, kemudian kakek tersebut menjual kuda-kuda liar kepada tetangga-tetangganya. Dan kemudian tetangga-tetangga sekitar, tetangga-tetangga kakek tersebut mengatakan kepada kakek, sangat beruntung kamu, katanya. Kata tetangga kakek tersebut, karena ia mendapatkan kuda-kuda yang sangat banyak dari hutan yang dibawa oleh kuda yang kakek miliki tersebut. Dan hasil penjualan kuda tersebut lumayan banyak dan mencukupi untuk kebutuhan kakek sehari-hari. Dan kemudian pada kemudian hari kakek mempunyai seorang anak, dan anaknya tersebut menunggangi kuda tersebut. Dan kemudian apa yang terjadi kepada anak tersebut? Kuda tersebut menjatuhkan anak karena anak tersebut tidak bisa mengontrol jalannya kuda liar itu. Dan apa yang terjadi? Kaki anak tersebut hampir patah dan bahkan hampir lumpuh. Dan kemudian anak tersebut dirawat dan istirahat di rumahnya. Dan pada kemudian hari
tetangganya mengatakan, sangat sial kamu katanya. Lihat tuh anak kamu, kakinya patah, hampir lumpuh katanya. Tetapi kakak tersebut menghadapinya dengan lapang dada. Katanya apa? Terima kasih katanya, kata kakak tersebut. Dan pada kemudian hari ada seorang raja yang mengumpulkan semua rakyatnya agar ikut berperang menghadapi musuhnya dengan menggunakan kuda-kuda mereka. Dan yang diambil oleh para raja yaitu orang-orang yang atau anak-anak yang masih muda. Dan kemudian para pasukan kuda atau para pasukan sang raja tersebut gugur dan tewas dalam peperangan tersebut. Dan ada satu yang tidak mengikuti peperangan tersebut, yaitu anak si kakak itu. Dan ia selamat di rumah dan tidak tewas seperti orang-orang yang mengikuti peperangan tersebut. Dan kemudian apa yang tetangga-tetangga kakek tersebut katakan, sangat beruntung kamu, anak kamu tidak ikut peperangan itu, tidak tewas di medan perang katanya. Apa kata kakek tersebut menjawabnya? Terima kasih katanya. Itu salah satu cerita seseorang yang menghadapi setiap problematika kehidupan dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan setulus hatinya menjalani setiap kehidupan. Walaupun di situ banyak caci makian, banyak rintangan, banyak cobaan yang ia hadapi, tetapi ia masih sabar dan ikhlas dalam menghadapinya. Setiap orang pasti memiliki masalah yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana cara seseorang tersebut menghadapi sebuah problematika kehidupan mereka masing-masing. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya sendiri masih perlu banyak belajar dan masih banyak kekurangan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.